Halo sahabat trader, jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar trading cryptocurrency menggunakan handphone Android. Nah, di sini sahabat trader, saya biasanya sering menggunakan beberapa platform aplikasi ya dari Indodax. Nah, dan juga ada dari Binance dan juga ada dari Bitfinex ya, dan juga ada daripada Web Money Keeper dan juga atau dari dari indeks RU ya, Rusia. Nah, namun kali ini kita akan tradingkan menggunakan margin trading. Tentunya kita menggunakan platform MetaTrader. Nah, di sini bisa menggunakan MetaTrader 5 maupun MetaTrader 4 ya. Untuk kali ini. Nah, karena MetaTrader di sini juga sudah diberikan sebuah fitur analisa daripada plugin, artinya sebuah aplikasi dari pihak ketiga ya, plugin dari AutoChartis dapat kita gunakan untuk menganalisa ya di berbagai pair termasuk cryptocurrency. Nah, di sini sahabatnya tentunya bukalah akun dulu di broker yang memberikan fitur AutoChartis, lalu aktifkanlah dari menu chartnya, atau kita bisa mendaftar ya. Kemarin sudah kita cara pendaftaran AutoChartis di handphone tentunya ya. Paling gampang menggunakan scan QR ya di situ. Oke, kita langsung saja jalankan dulu MetaTrader 5-nya ini ya. Nah, ini dia sahabat trader. Nah, di sini tentu kita mengaktifkan dulu bagian daripada watchlist-nya ya. Di sini BTC. Nah, di sini kita coba hapus dulu ya. Nah, ini di bagian ini nih ya, di bagian kiri bawah itu adalah quote atau daftar harga ya. Atau di sini kita bisa katakan daftar pantau atau watchlist. Nah, di sini kita bisa menambahkan atau mengurangi pair-pair yang ada. Misalnya kita ingin mengurangi ya, klik aja, atau kita bisa juga di sini di bagian yang gambar sebelah kanan atas ya, ini dari yang quote ini di sebelah bagian kanan atas yang gambar pensil, diklik aja. Nah, di sini kita akan menghapus atau menambah pair-pair yang sudah ada. Misalnya seperti ini ya. Oke, nah kita ingin menghapus berapa pair misalnya. Nah, di bagian yang gambar tong sampah kita klik dulu. Nah, kita bisa menghapus pair-pair lainnya. Kita misalnya fokus ke cryptocurrency dulu ya. Oke. Atau kita hapus semua lah. Misalnya ya. Oke, misalnya satu lah yang kita aktifkan. Misalnya di sini BTC minimal satu yang aktif ya. Lalu kita hapus, klik. Nah ya, jadi di bagian quote itu hanya satu yang aktif, BTC USD, Bitcoin terhadap USD. Nah, untuk menambahkannya tuh di bagian atas kanan yang tanda plus ya, klik aja di bagian cryptocurrency, kripto, lalu kita contreng pasangan pair yang akan kita tradingkan, misalnya DAS ya. Lalu lalu kita di sini pilih lagi LTC, Litecoin. Nah, oke, klik aja ya. Lalu kita di sini sebentar. Oke, kita coba lagi. BTC tadi udah ya, BTC sudah. Ethereum coba ETH USD, oke ya. Coba kita lihat. Nah, di sini sudah ada Bitcoin, ada DAS, ada Litecoin, ada Ethereum. Mungkin mau nambah lagi misalnya mau nambah lagi di sini XRP udah belum? Coba XRP, Ripple, XRP. Nah, ini dia. Ripple, lalu oke, kita coba cek 1 2 3 4 5 ya. Oke lah, 5 ini udah ada ya, ada Bitcoin, ada DAS, Litecoin, Ethereum, dan Ripple. Di sini udah cukup saya rasa ya. Ada 5 cryptocurrency yang umum yang ditradingkan secara global. Nah, sahabat trader harus bisa membandingkan antara trading menggunakan margin dan juga trading menggunakan cash ya, atau bisa katakan trading margin atau trading cash ya. Artinya gini. Dalam trading cryptocurrency ini, jika kita menggunakan platform MetaTrader, tentu kita menggunakan broker yang menyediakan trading menggunakan margin ya. Tentu margin ini tentu adalah jaminan ya. Kita menaruh jaminan, sebuah jaminan trading bersifat margin dengan ukur misalnya begini. Kita depositkan dalam $1.000 ya, maka kita memiliki margin sebesar
$1.000 atau jaminan ya, kita memiliki jaminan $1.000, maka kita bisa trading sebesar margin yang memang dibutuhkan, atau bisa dikatakan kita trading sampai mengalami kerugian sebesar $1.000 ya. Artinya ketika kerugian kita melebihi dari $1.000, misalnya menjadi rugi misalnya 1.100, maka sebelum terjadinya kerugian kita melebihi deposit, maka akan terjadi likuidasi margin. Nah, harus diperhatikan bahwa trading menggunakan margin maka menggunakan leverage, daya ungkit ya, sehingga kita bisa mentradingkan lebih besar ya, lebih besar daripada trading dengan cash. Nah kalau cash ini memang lebih kecil ya, lebih kecil, kita tidak terkena liquidity margin. Nah, kalau tadi trading margin, kita kalau kita salah dalam memperhitungkan besaran lot atau money manajemennya, maka kita akan mengalami margin call ya. Kalau kerugian kita sudah hampir mendekati deposit kita, nah itulah resiko daripada margin trading. Namun kelebihannya adalah kita dapat mendapatkan keuntungan lebih banyak ya, dengan modal yang sedikit kita mendapatkan keuntungan lebih banyak. Nah, kalau cash trading ya tidak mengalami istilah margin call, tidak ada likuidasi margin. Kenapa? Ya karena memang dalam bentuk aset, artinya hanya kitalah yang akan melikuidasi apakah akan dijual untung atau dijual rugi. Artinya memang dalam cash trading ini tentu kita akan membeli lebih sedikit, artinya 1:1, bayangan gitu sobat trader ya. Kalau margin kita bisa membeli 1:100 ya, 1:200, artinya apa? Kita modal $1.000 itu dikalikan 200 kalinya gitu loh, diberikan sebuah power untuk membeli gitu lebih besar. Nah, dan kedua, kalau di margin ini bisa dua arah, karena kita dalam bentuk kontrak ya, tentu kita bisa sell maupun bisa buy tanpa terlebih dahulu membeli ya. Kita bisa sell tanpa memilikinya terlebih dahulu. Kalau dalam cash trading ya, cash trading ini kita ya harus membeli dahulu ya, membeli dulu asetnya, aset kriptonya, baru kita bisa menjualnya di exchange. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita mungkin gambarannya begini sahabat trader. Untuk cryptocurrency yang bersifatnya cash trading atau pembelian aset atau penukaran aset kripto, maka kita berada atau mendaftar di exchange atau bisa katakan marketplace, seperti kalau di Indonesia yang sudah diregulasi adalah Indodax ya. Kita memiliki akun di Indodax ya, lalu kita mendepositkan sejumlah uang, maka cara bertrading sangat mudah. Kita hanya menukarkan, artinya kita melihat kita punya dalam dompet rupiah. Jadi dalam cash itu adalah dompet rupiah. Nah, kita punya dompet rupiah misalnya 1 juta rupiah. Nah, kita ingin menukarkannya membeli Bitcoin seharga 1 juta rupiah, maka akan dipindahkan dompet rupiah kita menjadi berpindah dengan membeli kripto. Jadi di dompet kripto kita sudah ada sekian Bitcoin dikonversi menjadi sekian Bitcoin. Dan di rupiah kita habis, artinya apa? Berganti. Nanti begitu juga ketika mungkin kita lihat Bitcoin sudah naik dan akan turun, kita bisa jual lagi misalnya ke Ethereum. Lalu Ethereum sudah naik, dia akan turun, kita jual lagi misalnya balik lagi ke rupiah, sehingga uang kita asetnya meningkat. Nah, itulah trading menggunakan cash trading, tidak ada likuidasi margin. Oke, kita langsung saja ke bagian saat ini adalah ke MetaTrader. Nah, sahabat trader, dalam menganalisa teknikal kita bisa juga menggunakan bantuan plugin seperti AutoChartis. Namun di sini kita praktek dulu saja di bagian Bitcoin ya. Kita klik Bitcoinnya, lalu kita buka arah chart. Nah, sebelumnya kita persiapkan dulu adalah buka dulu chartnya ya. Kita chart Bitcoin. Tentunya kita beralih ke time frame daily. Nah, di sini kita ketuk aja layarnya. Lalu ketuk ke daily ya. Oke, setelah kita berubah ke chart daily, di sini kita sudah melihat chart daily. Nah, kita akan bingung ini sebenarnya potensinya apa ya. Kalau kayak begini kita nggak tahu ya. Ini hanya tampilan harga tanpa indikator. Nah, yang paling gampang adalah menambahkan indikator Bollinger ya. Nah, di sini khususnya untuk menambah indikator di bagian yang gambar F ya, function, artinya sebuah fungsi indikator ya. Nah, di bagian atas tengah itu ada gambar seperti F ya, function. Nah, kita klik aja, atau formula ya. Di sini kita memilih ke bagian trend Bollinger Band. Nah, ini dia ya. Nah, dalam Bollinger Band ada parameternya di bagian periode. Nah, di sini saya lebih menyukai biasanya saya trading di Bollinger 45 ya.
Seperti itu. Oke, lalu selesai aja gini. Nah, oke. Ya, di sini kita mendapatkan sebuah indikator namanya Bollinger 45. Mungkin kita bisa rubah juga sih ya. Mungkin kita perkecil. Oke. Bollinger 45, lalu kita tambah lagi, saya lebih suka tambah ATR ya. Kita tambah di sini. ATR itu di bagian osilator. Time frame-nya periodnya 14 sama saja nggak apa-apa. Oke, nah di sini sahabat trader, di dalam Bollinger 45 ini kita sudah mendapatkan sebenarnya pola resisten dan juga pola support ya. Nah, sahabat trader bisa lihat di bagian Bollinger ini ya. Kalau kita lihat nih, mungkin saya taruh di sini deh ya. Nah, nih di sini nih ya. Tuh, yang bagian ini, yang Bollinger di bagian ini nih, garis bawah ini ada 3 garis dalam Bollinger ya. Ya, ada Bollinger lower, ada juga Bollinger medium, ada juga Bollinger upper di sini ya. Nih yang upper di sini nih. Nah, ini Bollinger lower ya. Di sini Bollinger medium. Ada juga di atasnya Bollinger upper ya di sini. Nah, oke. Bagaimanakah cara menganalisa tradingnya? Jadi gini sahabat trader, ya. Dalam Bollinger 45 ini cukup efektif sekali di dalam daily ya, khususnya time frame daily ya, BTC USD daily ya. Begitu juga untuk kripto lainnya kita bisa menggunakan time frame-nya daily. Oke, bagaimanakah cara tradingnya? Sangat gampang sebenarnya sahabat trader. Seperti yang tadi sudah kita lakukan, setup dulu Bollinger 45. Ya, di handphone kita ya, lalu kita bisa ya perbesar, perkecil ya seperti ini. Ini dia. Oke. Ya, kita bisa perbesar, perkecil. Oke, nah di sini sahabat trader, rules-nya gampang ya. Ya, rules-nya gampang. Ketika nih kalau kita lihat dari historinya ya, ada berapa pola yang harus kita lakukan di sini dalam hal cryptocurrency begini. Nah, contoh lah ya. Yang kita anggap, nah di sini nih, balik lagi. Oke, kita mundur dulu. Oke, rule pertama, kita bisa melakukan posisi buy ya ketika ini dia, ketika harga mengcross up ya, Bollinger medium. Nah ini dia ya, harga berhasil mengcross up Bollinger 45 di area mediumnya. Ini dia ya, dia cross dari sini, cross, kita tunggu lagi confirm cross. Nah, kita bisa menunggu sebenarnya 5 kali candle ya setelah cross pertama, 1 2 3 4 5 lah kurang lebih di sini. Nah, ini dia ya. Candle kelima dia masih posisi bullish, baru kita ambil posisi buy. Khususnya ketika dia ini rule kedua ya. Rule pertamanya seperti ini sahabat trader. Ketika harga turun ya, tidak bisa lagi menembus ke bawah, namun sudah membentuk kurang lebih lah ya antara 3 sampai 5 konfirmasi bullish misalnya di sini ya. Udah lagi nggak merah, udah berhasil dia cross down di Bollinger medium. Namun harga nggak mau tembus ke bawah, namun malah berbalik. Nah di sini kita ada 3 kali konfirmasi juga boleh, 1, 2, 3 atau 5 juga boleh di sini. Nah di sini kita boleh mengambil posisi buy, ya. Artinya kita masih membeli di zona support daripada Bollinger atau di posisi antara Bollinger medium dan Bollinger ya. Ini Bollinger medium, ini Bollinger lowernya ya. Nah di sini kita ambil posisi buy ya. Lalu kita bisa lagi menambah posisi lagi kalau ingin membeli boleh saja ya. Di sini kita bisa mengambil averaging positif ya. Di sini nah kita boleh mengambil lagi buy ketika harga mengcross Bollinger medium, kita boleh lagi mengambil posisi ya. Seperti itu. Oke. Lalu ketika harga mengcross lagi di Bollinger upper seperti ini sahabat trader. Ini dia ya. Ini cross lagi di sini, dia sudah berarti trennya kenaikan ya. Cross ke atas ya, berapa 3 kali konfirmasi, 1 2 3. Nah, kita boleh mengambil di sini lah ya. Di sini. Tambah lagi buy. Nah, kapan kita mulai menjualnya? Sangat gampang sekali sahabat trader ya. Cara menjualnya gampang. Ketika harga 3 kali confirm ya, cross misalnya seperti ini nih. Ya, boleh saja kita melakukan aksi jual di sini ya ketika harga sudah berani meng-cross down ke dalam Bollinger upper seperti ini ya, kita sebenarnya menunggu 3 kali konfirmasi ya. Di sini kalau kita lihat 1 2 masih belum ya. 3. Nah, ini boleh nih ya. Kita bisa saja melakukan aksi jual di sini ya.
ada 3 kali konfirmasi ya ketika harga nih yang warna merah titik ini ya cross down dari Bollinger Upper 1, 2, 3. Nah di sini boleh saja kita melakukan aksi jual ya. Kita sudah profit cukup banyak, apakah kita langsung membeli? Oh tidak ya. Kita biarkan saja harga masih pola seperti ini, kita nggak ada signalnya kayak gini, nggak usah diambil ya, belum ada confirm. Nah, kapan mulai confirm lagi berikutnya? Ini dia. Kita perhatikan. Ketika harga cross lagi di dalam Bollinger Upper ya, 1, 2, 3. Dan di sini kita bisa dikatakan posisinya di sini boleh ya. Dari cross pertama ini 1 ya, cross di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah disinilah kita bisa mengambil posisi buy kembali sahabat trader. Ya, kita disitulah pada posisi buy ya Bitcoin. Lalu berikutnya, nah ketika harga melakukan cross down lagi dari atas ke bawah, Bollinger 45 ya, Bollinger 45 ini uppernya ya, ini kita lihat nih. Nah ini dia. Ketika sudah harga candle merah ini sudah meng-cross down Bollinger Upper 45, artinya itu sudah ada tekanan jual ya. Namun kita menunggu 3 konfirmasi boleh ya, 3 konfirmasi juga boleh. 1, namun di sini ternyata 1 konfirmasi bearish dilawan dengan konfirmasi 3 konfirmasi bullish. Ternyata muncul lagi konfirmasi berikutnya 1, 2, 3. Nah di sini kita bisa menjual, aksi jual ya. Kita amankan profit kita menjadi di sini kita aksi jual untuk cryptocurrency ya. Sudah, kita biarkan saja, kita sudah ambil untung besar. Nah, kapan lagi kita membeli? Nah, kita tunggu lagi ya, kita lihat lagi signalnya di sini. Nah, ini masih area masih belum apa. Nah, kita sama, kita seperti lagi breakout atau crossover ya. Jadi harga mengalami crossover seperti ini ya. Dia sebenarnya udah cukup stabil, namun kita bisa cek lagi di sini 1, 2, 3 ya. Di sinilah kita mengambil posisi beli ya. Nah, disitulah kita ambil posisi beli cryptocurrency buy. Nah, begitu juga untuk posisi sell-nya. Ya, di sini kita bisa melakukan konfirmasi 1, 2, 3. Dari sini kita sell lagi nggak apa-apa. Posisinya kita tidak terlalu mengalami kerugian ya. Oke, seperti itu. Lalu berikutnya, nah seperti ini kita tidak mengambil posisi trading sahabat trader ya. Ini harga bisa dikatakan sideways. Kenapa dia tidak cross up juga, tidak juga apa. Nah, di sini kita nggak usah trading dulu. Kenapa? Di sini sudah ada namanya overbought ya. Kalau kita lihat lagi di sini ada berapa kali cross down di Bollinger Upper dan juga gagalnya breakout di dalam Bollinger Uppernya ya. Di sini bisa katakan harga sedang mengalami sideways ya, berputar-putar. Namun saya tidak perlu trading seperti ini, kita tahan dulu ya, tahan dulu. Nah lihat seperti ini ya, kita ini harga tidak berhasil mengkonfirmasi cross up ke atas ya. Jadi kalau gini nggak usah trading. Nah disinilah sebenarnya kalau kita menggunakan margin sahabat trader bisa melakukan aksi jual. Nah kalau tadi kita bisa strategi ini bisa juga ditradingkan menggunakan cash trading seperti tadi ya. Seperti itu. Jadi ketika harga sudah berbalik dari atas ke bawah itu kita sudah posisinya jual. Nah seperti ini, seperti saat ini ya. Oke, nah di sini kalau bisa kita lihat di sini harga tidak berhasil ya, tidak berhasil mengcross up cross down di bawah, namun harga berbalik. Nah, di sini sahabat trader bisa dikatakan ini harga sudah sudah mengalami pola pullback ya. Di sini sebenarnya kan tren kenaikan, dia terkoreksi, lalu harga mantul. Nah, di sini juga kita boleh melakukan aksi beli. Nah, sahabat trader di dalam Bollinger ini kita enak sekali ya. Kita bisa bersabar membeli di daerah zona lowernya ya, di Bollinger lower ini. Nah ini adalah area terbaik kita untuk membeli cryptocurrency ya, sehingga kita profitnya lebih mudah karena berada khususnya ya, jangan sampai harga cross down ke bawah Bollinger lowernya ya, masih di area seperti ini terjadi rejection di mana harga tidak lagi menembus ke tidak menembus lagi ke bagian Bollingernya ya, seperti itu. Dan juga memang di ATR juga ini masih bisa katakan masih cukup stabil ya. Tren kenaikan ATR-nya nih masih cukup stabil di sini ya, seperti itu. Ini masih stabil. Nah, lalu di sini tidak terjadi cross down ke bawah. Nah, kita boleh aksi beli di sini. Nah, ya. Aksi beli di sini. Nah, posisi saat ini lihat di bagian ATR-nya di sini masih posisinya ke bawah sahabat trader ya. Jadi kita mau lihat
untuk aksi beli saat ini untuk cryptocurrency cukup beresiko ya, meskipun harga sudah berada di Bollinger Medium ini ya, Bollinger Medium ini ya, namun ATR-nya masih belum naik ke atas, masih cenderung ke bawah. Jadi bisa katakan kita tunggu dulu ya, karena kalau yang paling bagus di sini. Kalau mau cross up pun harus kita lihat di mediumnya minimal 3 kali cross up ya. Ini 1, 2, 1 kali lagi candle bullish kita bisa melakukan aksi beli. Nah, coba kita cek lagi ke multi time frame. Berikutnya misalnya di sini kita coba cek H4. Oke, benar ya. Nah, di H4 ini kita lihat justru di H4 ini ya. Kalau di H4 ini kita lihat justru di sini adalah ya lebih detail lagi, mungkin kalau D1 kita melihat major trend. Nah, di H4 ini kita lebih detail lagi lihat ternyata harganya terjadi rejection sahabat trader di atas Bollinger Upper-nya. Nah, di sini justru malahan kita melihat trennya ini belum tren kenaikan ya. Jadi jangan mengambil posisi beli saat ini. Kalau mau posisi jual. Kenapa? ATR-nya nih, ATR yang saat ini, ATR nih maksudnya nih yang ini nih ya. Indikator berikutnya nih sedang downtrend sahabat trader ya, sedang downtrend. Nah, saat ini justru ini menandakan adanya masih terjadinya penurunan harga seperti itu. Apalagi harga berada di wilayah resisten ya, ini menjadi resisten, ini menjadi pivot ya. Itulah enaknya dalam Bollinger, kita nggak usah pusing-pusing mencari apa itu pivot ya, support resisten. Di sini sudah digambarkan ya, ini di bagian bawah ini nih ya, Bollinger yang di bawah ini nih, garis bawah ini adalah supportnya ya, support daripada harga. Lalu yang tengah ini pivotnya anggaplah ya. Lalu yang atas ini adalah resistennya. Itulah enaknya menggunakan Bollinger ya. Saya biasa menggunakan Bollinger untuk melihat posisi support resisten. Nah, di sini di Bollinger 45 harga ternyata mengalami downtrend atau rejection di atas Bollinger Upper ini. Jadi memang untuk aksi beli tidak disarankan sahabat trader ya. Tidak disarankan. Ini dia. Justru kalau sahabat trader memiliki aset ya waktunya untuk menjual. Karena apa? Kecuali dia udah cross up ke atas ya, ini menjual. Nah, kita coba ambil posisi jual misalnya di sini ya. Klik di bagian kanan atas ya. Cryptocurrency posisi jual, sell. Nah, ya. Selesai ya. Coba kita lihat ya. Seperti itu. Kita balik lagi ke chartnya. Oke ya, kita lihat saja karena memang di sini adalah potensi resisten ya, karena kita di margin kita bisa mengambil posisi dua arah baik sell atau buy ya. Ini dia sahabat trader ya. Posisinya di sini posisi di dalam margin di resisten. Jadi memang posisinya kurang bagus ya. Ya, kurang bagus untuk mengambil posisi beli. Jadi sarankan malah mengambil posisi jual dengan targetnya di mana? Nah, tentu targetnya di sini sahabat trader. Ya, kita menjual di resisten ya, dengan targetnya tentu di wilayah ya di sinilah ya. Ini kan pivotnya ya, kita anggaplah taruh sini lah ya, taruh. Nah, di sini di target 56491 ya, coba kita lihat. Nah, ini udah mulai semakin kecil lossnya. Oke, kita cek lagi tadi berapa targetnya, taruh di sini, sinilah ya. 56434 dah, 56434 ya, 56434. Oke, kita balik lagi, tahan, ubah ke TP ya, 56434 lah, titik 07 misalnya seginilah ya. Oke, ubah. Oke, selesai ya. Kita balik lagi. Nah, itu dia sudah muncul sahabat trader ya, gambar garis TP ya, itu ya, kurang lebih seperti itu ya cara menempatkan TP. Sangat mudah sekali. Lalu kita menempatkan SL-nya di mana misalnya ya. Ini SL-nya kita taruh aja misalnya di sini nih ya. Ya, di sinilah ya. Di 60465 ya. SL-nya tahan. SL-nya 60465 poin berapa lah ya, 3 digit lah ya. Oke, selesai. Nah, oke, kita sudah melihat di sini ada SLTP sahabat trader ya. Kita bisa menaruh posisi SLTP. Jadi ketika harga menyentuh SL-nya di atas, karena posisi beli ya, karena ini posisi beli, maka kita menempatkan stop loss-nya di atas harga ya. Ketika harga
posisi jual ya. Kita mengalami melakukan posisi jual, tentu menempatkan stop lossnya di atas ya. Jadi ketika harga tembus ke atas, dia tidak berlanjut kerugian namun meng-closing posisi kondisi loss. Nah, kalau dia berbalik ke bawah mengenai TP-nya, maka kita mengalami profit seperti itu ya. Nah, inilah gambaran daripada trading di cryptocurrency menggunakan Android. Nah, ini kita tunggu saja. Nah, ini kita bisa melihat minggu lalu keuntungannya berapa. Nah, ini keuntungannya ya 2.649 ya. Seperti itu. Strategi ini sebenarnya cukup sederhana ya, kalau kita tradingkan secara konsisten cukup potensial ya menurut saya seperti itu. Kenapa? Kita bisa mendapatkan dengan target yang sangat mudah. Nah, tentunya di sini kita dengan bantuan Bollinger 45 sahabat trader ya, kita bisa menempatkan target-target yang masuk akal ya, seperti ini ya. Kalau kita perbesar lagi, kita perbesar lagi Bollingernya, coba kita perhatikan. Oke, nah ini ya, Bollinger itu selalu ada 3 level ya. Level pertama disebut adalah lowernya, yang ini nih sahabat trader ya. Ini menjadi support, tahanan bawah ya, atau ujian bawah ya. Secara otomatis digambar seperti itu. Lalu bagian tengah ini adalah bagian mediumnya atau pivotnya ya, harga tengahnya. Lalu bagian atas ini adalah harga atasnya atau uppernya ya, upper Bollinger uppernya, atau disebut jadi resisten. Nah, ternyata harga tidak menembus ya, bahkan berbalik ke bawah. Artinya ada potensi terkoreksi ke bawah lagi ya. Nah, kita tentu mencari take profit, kita ambil jual di posisi atas ini. Lalu kita mengambil take profit ya mendekati pivot. Nah, kan pivot di sini ya. Ya, kita taruhlah di sebelah, di sinilah kurang lebih itu take profitnya. Ketika harga turun ke bawah, maka kita mengalami profit secara otomatis ya, terlikuidasi meskipun memang kita mati. Namun kita sudah menempatkan stop loss di area brokernya, di wilayah broker. Artinya secara otomatis order kita akan tereksekusi ya, terlikuidasi. Nah, di sini udah terkoreksi. Ini sudah profit order yang tadi kita buka ya. Ini dia sudah berhasil profit ya. Analisa kita sudah berhasil, bisa dikatakan seperti itu, bahwa harga tidak menembus Bollinger upper, dan kita sudah menempatkan take profit ya di situ ya. Ini ya, garis ini take profitnya nih, take profit di sini. Nah, ini dia ya take profitnya ya. Ketika harga menyentuh di sini maka kita akan mengalami profit. Nah, ini sudah $25 ya. Jadi sahabat trader kalau ingin meng-closing sangat gampang, klik, tinggal tahan aja seperti ini, muncul, tutup posisi ya. Oke, tutup dengan profit $31, klik. Oke ya, kita sudah berhasil. Coba kita cek profit kita hari ini. Di sini ya, di bagian kotak ini, hari ini ya lumayan $31. Oke sahabat trader, saya rasa sudah cukup sekian ya. Bagi yang ingin bertanya silahkan di bagian komentar, kita akan jawab bagi sahabat trader yang ingin bertanya. Dan juga jangan lupa untuk mensubscribe, like dan juga men-share sehingga video-video kami menjadi suatu hal yang berguna bagi teman-teman sahabat trader lainnya. Oke, sampai bertemu di lain kesempatan. Salam profit.